Insya Allah dengan izin Allah, doa yang kita lantunkan akan lebih cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak terhalang oleh dosa-dosa, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan rezeki, kita masih ditetapkan iman, dan mudah-mudahan selalu ditetapkan iman dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang istighfar. Nah, jadi salah satu amalan saya selain salawat adalah istighfar. Karena apa? Dengan istighfar, dengan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ibaratkan kain yang putih, apabila sering kita mencuci, sering kita membersihkan, insya Allah akan terlihat lebih baik dan lebih bagus. Begitupun dengan istighfar. Istighfar mempunyai banyak kedahsyatan yang luar biasa. Kita tahu sendiri, apabila kita keluar dari rumah, ada beberapa dosa yang baik kita sengaja ataupun yang tidak disengaja yang kita lakukan. Maka dari itu, apabila kita memperbanyak istighfar, kalau bisa semisal sehari semalam 100 kali, atau kita tambah lagi menjadi 500 kali atau 1000 kali, atau bahkan puluhan ribu kali, insya Allah, ibaratkan saya contohkan kain tadi, maka kain tadi akan terjauh dari noda. Begitupun kita, yang pada akhirnya apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita berdoa, meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan izin Allah, doa yang kita lantunkan akan lebih cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak terhalang oleh dosa-dosa, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Di sini ada sedikit riwayat, ada sedikit kisah. Dalam satu riwayat itu, ada waktu dulu ada salah seorang tukang roti, orang yang kesehariannya adalah berjualan roti. Itu pada zaman Imam Ahmad bin Hambal, sekitar tahun 164-170 Hijriah kejadiannya itu. Pada waktu itu, bertepatan waktu itu, Imam Ahmad bin Hambal itu datang ke Mesir. Datang ke Mesir karena perjalanan yang cukup jauh. Akhirnya
beliau beristirahatlah di sebuah masjid. Karena istilahnya masjid ini kita boleh saja menurut di fikih itu beristirahat di tempat-tempat tertentu, maka beristirahatlah niat beliau, niat Imam Ahmad bin Hambal ini untuk beristirahat. Akan tetapi ketika mau beristirahat itu marbot, kalau orang Kalimantan ini sering disebutnya kaum, itu tukang bersih-bersih masjid itu mengusir. Diusir itu, ukhruj, keluar. Diusir, akhirnya kata Imam Ahmad bin Hambal ini, saya tahu saja mana tempat yang bisa untuk kita tinggal sebentar, beberapa saat, akan tetapi tetap diusir. Nah, sebenarnya Imam Ahmad bin Hambal ini namanya sudah tenar ke seantero dunia, namanya sudah terkenal, akan tetapi wajahnya tidak terkenal. Bukan seperti sekarang ini, namanya tidak terlalu terkenal, ustadz-ustadz sekarang ini, tapi wajahnya ada di mana-mana. Karena kecanggihan teknologi sekarang ini, baru saja terkenal, sudah fotonya di mana-mana sudah tersimpan. Beda dengan waktu dulu, bagaimanapun terkenal, cuma nama yang terkenal. Akan tetapi waktu dulu kalau orang kenal dengan ulama, kenal dengan kiai, kenal dengan ustadz, mereka minta doakan. Beda dengan sekarang ini. Sekarang ini kalau kenal dengan ustadz, kiai, atau dengan muallim, datang-datang bukan doa yang dipinta, bukan minta doakan, akan tetapi minta foto. Minta foto, minta video. Tapi syukur kalau minta foto, minta video dibandingkan dengan tidak menghargai ulama. Nah, seperti itu. Akhirnya pergilah Imam Ahmad bin Hambal ini, dikala di perjalanan melihatlah si tukang roti ini, disitulah bertemunya Imam Ahmad bin Hambal ini. Kata si tukang roti ini, ibaratkan bahasa Indonesianya, hai orang tua, atau boleh dikatakan paman, kesini. Kalau di Arab itu yasyak huna, nah kesini. Maka datanglah Imam Ahmad bin Hambal ke tukang roti tadi. Imam Ahmad bin Hambal melihat dari mulut tukang roti tadi selalu membaca istighfar. Bikin adonan roti, astagfirullah, bikin ini menanak, astagfirullahaladzim, ditambah gulanya, astagfirullah, dan seterusnya baca istighfar saja, istighfar, dan selalu istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hambal ini, di dalam hati beliau tahu saja kelebihan orang yang selalu membaca istighfar adalah dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tetap aja mengujilah, bertanya kepada salah seorang kepada si tukang roti ini. Dia bertanya, artinya dengan membaca istighfar tadi, kira-kira seperti inilah pertanyaannya, apa yang didapatkannya? Maka si tukang roti tadi menjawab, saya tidak pernah meminta kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti ini. Semua permintaan saya, kata si tukang roti ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali
ada satu lagi permintaan saya yang sampai saat ini belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Kata si tukang roti ini tidak tahu kalau di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kata si tukang roti ini, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal sebelum saya meninggal atau beliau meninggal. Artinya dalam keadaan hidup-hidup, bukan dalam mimpi. Di setiap doa itu minta dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Saat itu mengakulah bahwa Imam Ahmad bin Hambal, bahwa dirinya lah Imam Ahmad bin Hambal. Artinya semua permintaannya tidak ada kecualinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cerita ini menambah kita semakin memperbanyak istighfar, semakin memperbanyak kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan akibat daripada kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan kain yang baru lagi. Dan akibat daripada dosa kita diampuni, mudah-mudahan hajat-hajat kita yang bagus secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.